Oke, siap Pak Udi. Open spike. Oke, selamat berjumpa kembali dengan kami Penjas Unma Channel. Ya, hari ini saya kedatangan salah seorang dosen kembali ya. Kali ini memperkenalkan dosen-dosen gitu kan, tenaga-tenaga pengajar khususnya di Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Majalengka. Dan sekarang saya kedatangan ini tamu istimewa, Bapak Dapi Sofyan. Oke, apa kabar Pak Dapi? Alhamdulillah sehat. Oke, ya, yang alhamdulillah sekarang beliau itu sebagai tenaga pengajar di Penjas Universitas Majalengka. Nah, selanjutnya nih, sejak kapan gitu kan Pak Dapi hijrah ya atau berpindah dari tadi Lampung ke Majalengka itu? Oke, jadi tepatnya waktu tahun 2001 akhir itu, jadi saya izin ke almarhum ibu saya Mas Jada, izin. Saya bilang, "Mak, saya ingin sekolah ke Jawa." Jadi nggak perlu saya harus di mana, yang penting antarkan saya ke Jawa. Itu prinsip saya. Artinya gini, saya laki-laki harus bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi orang tua saya, mama saya waktu itu mengantarkan saya ke Jawa, kebetulan saudara daerah Maja. Dengan mama saya pulang lagi. Nah, jadi hampir 19 tahun ya. 19 tahun, 20 tahunan ya. Sampai bisa seperti ini di Majalengka. Jadi artinya pada saat itu orang tua, dalam hal ini mama Pak Dapi itu hanya mengantarkan ke Jawa, tepatnya ke Majalengka, yang mungkin dititipkan gitu kan, iya, ke keluarga yang ada di Majalengka. Betul. Dan saat itu berarti Pak Dapi, berarti itu waktu apa? Ke SMP atau SMA? SMA. Jadi, Oh, berarti pas mau masuk SMA, iya. lulus SMP langsung ke Jawa, langsung ke Majalengka, langsung melanjutkan di sini. Betul. Oke. Sekarang SMA mana yang jadi pilihan Pak Dapi pada saat itu untuk melanjutkan sekolah di sekolah tingkat atas gitu ya? Awalnya tuh di SMA 1 Maja. Yang pertama dekat dengan rumah, yang kedua enak lah gitu, maksudnya aksesnya kan nggak terlalu mahal gitu. Karena di Majalengka itu ada SMA yang bagus, SMA 1 Majalengka. Cuma saya bahasa sekarang tuh gimir ya, gimir terus minder karena satu name saya kecil, yang kedua SMA 1 karena glamor ya, handphone saya nggak punya, apa saya nggak punya, jadi udahlah di Maja aja. Tapi saya nggak tahu orang tua saya itu pilihan satunya di SMA 1 Majalengka. Nah, kebetulan waktu itu name-nya itu passing grade-nya 34, saya 33. Tapi bisa masuk. Nah, ternyata saya melampirkan sertifikat atlet waktu itu. Nah, jadi sertifikat atlet SMP itu ternyata punya sangat berlaku. Waktu itu berarti ya. Jadi ya alhamdulillah bisa di SMA Negeri 1 Majalengka yang bisa dikatakan SMA favorit gitu kan, yang ada di Kabupaten Majalengka. Oh, hebat. Berarti jadi artinya Pak Dapi sejak SMP itu sudah ada bakat sebagai atlet. Karena apa? Harusnya nggak masuk gitu kan, dilihat dari passing grade name 33 karena melampirkan sertifikat sebagai atlet waktu SMP ya, bisa masuk gitu. Cabang olahraga apa nih yang saya ingin tahu gitu pada saat itu? Jadi sebetulnya cabang olahraga yang nggak familiar gitu sebetulnya, karena di kampung saya itu nggak, cabang itu hanya berkembang memang di sekolah, dan memang waktu itu latihannya pun pakai bola sepak. Aneh ya, jadi olahraga bola basket tapi latihannya pakai bola sepak. Nah, waktu zaman di saya sebutnya salah satu stasiun televisi itu ada Liga Pro bola basket. Saya nggak akan sebutkan channelnya apa. Jadi kalau saya sekolah setiap hari Senin liga itu, jadi saya nggak sekolah Pak. Jadi saya nonton liga itu sama teman saya. Hanya untuk ingin gitu kan, ada keinginan nonton liga basket NBA itu. Basket sampai mengorbankan nggak masuk sekolah. Iya, betul. Makanya name saya kecil. berarti dalam diri Pak Dapi itu sudah tertanam gitu kan, dari mulai menonton gitu kan, terus dilakukan, bisa dikatakan dilakukan walaupun hanya latihan dengan bola sepak gitu kan. Tapi itu bisa membuat apa namanya tadi ya, menghasilkan
sertifikat yang bisa dikatakan itu sebagai salah satu bentuk penghargaan pada prestasi Pak Dapi di cabang olahraga bola basket. Oi, mantap. Ini aneh ya, orang lain kan mabal tuh main PS, ini nonton gitu bola kan. basket. Ini, aduh, perlu apa namanya? Ya ini sebagai suatu. Kalau untuk mahasiswa sekarang atau siswa sekarang janganlah, saya nggak rekomendasiin itu. Oh enggak. Tapi intinya itu ya, karena keinginan, karena kekuatan dalam diri Pak Dapi ingin bisa sehingga latihan walaupun dengan bola seadanya gitu kan. Oke, selanjutnya berarti lulus dari SMA nih. Pak Dapi melanjutkan kemana? Oke. Jadi Untuk S1-nya. Sedih ya. Awalnya sebetulnya waktu SMA itu saya ditawarin di UPN, Pak. UPN itu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Di Jakarta. di Pondok Labu. Uh-huh. Tapi dengan satu syarat, main di Liga Divisi Utama Mahasiswa Jakarta harus masuk 4 besar. Jadi kebetulan waktu itu saya waktu SMA, jadi saya itu dibuatkan transkrip nilai S1 kedokteran, Pak. Nama Dapi Sofian, S1 kedokteran. KTM-nya saya dikasih, transkripnya dikasih. Itu posisi Pak Dapi masih SMA. Masih SMA. Jadi artinya Gacong. ya bisa dikatakannya gitu kan, sebagai pemain bonan, Betul. pemain gacong yang diajak main oleh perguruan tinggi tadi UPN, betul. bahwa Pak Dapi itu dianggap sebagai mahasiswa di sana. Betul. Walaupun posisinya masih Masih SMA. SMA, masih SMA. Gitu kan? Masih Punya Punya KTM, transkrip dan lain Iya, sebagainya betul. di apa? Kedokteran. Itu Wih, ya, masuk gila. kedokteran gitu kan. Wah, mahasiswa kedokteran. Itu sampai lanjut di sana atau sampai itu saya 3 bulan karena divisi utama Jakarta itu selama 3 bulan tahun 2005 itu, jadi saya di sana 3 bulan. Jadi saya nggak masuk kuliah di UPN itu karena peringkat kelima, kita kalah sama Esa Unggul, Trisakti, Taruman Negara, dan satu lagi saya lupa atau apa. Jadi peringkat 5, jadi saya nggak masuk tuh program beasiswa mereka gitu. Nah, tapi manajernya itu tanggung jawab, silahkan kamu ikut. Waktu itu ada namanya Golden Boy. Jadi Golden Boy itu siapa saja boleh nanti masuk ke Liga Pro. Jadi saya ke Senayan, Pak, bawa formulir itu, ngisi berkas. 3 orang itu, yang pertama orang Depok, saya, yang kedua orang Aceh, yang ketiga nih. Ternyata yang 2 ini kata manajer udah kamu fokus aja di Libama, di Liga Basket Mahasiswa. Yang 1 ini yang tembus ke Liga Pro. Saya pulang ke Majalengka. Nah ini nih si Ricky, tapi yang orang Aceh itu. Panggilannya Bodat. Bodat itu kalau bahasa Aceh monyet. Nah, jadi Bodat itu. Ya si Bodatnya enggak juga, dia fokus di kampus gitu. Nah, jadi intinya, nah berarti kan tadi kesempatan beasiswa di UPN nggak jadi, ya gagal. Balik, berarti melanjutkan S1-nya di mana nih? Balik ke Majalengka, waktu itu ada pengurus Pengcap Perbasi kalau tidak salah, saya lupa namanya, Pak Agus waktu itu menawarkan, udahlah kuliah di Unmas saja. Padahal ini ironis ya, SMA 1 Majalengka dengan Unma itu bersampingan, tapi saya nggak tahu ada Unma. Waduh. Padahal cuma kenalan sama beberapa instansi gitu ya, Iya. SKB apa gitu, tapi saya nggak tahu ada Unma. Udahlah kuliah di Unma aja nggak apa-apa gitu. Dikiranya jauh mungkin ya? Dikiranya jauh, ternyata kok kampus kayak begini gitu awal-awal ya. Oke. Tapi pas kesini saya punya motivasi bahwa dimanapun kuliah kita harus bisa membuktikan bahwa lulusan manapun ya harus bisa bersaing dengan kampus manapun hari ini. Oke. Jadi S1 saya di PJKR ya waktu itu ya, PJKR. S1 Unma, lulus tahun 2009. Oke. Berarti dari 2005 berarti ya? 2005. Pak Dapi 2005 masuk ke Penjas Unma, Iya. waktu itu PJKR ya. PJKR, ya. Lulus 2009. Nah, tapi sekarang kok bisa jadi tenaga pengajar gitu kan? Dosen di sini gitu kan, di Penjasnya. Nah, itu kalau saya lihat secara hakikat kayaknya takdir, Bodi. Takdir karena yang pertama saya tidak pernah buat surat lamaran gitu ya. Kemudian pas wisuda pun saya ingat betul orang wisuda saya ikut makan-makan sama dosen-dosen. Bahasa saya masukkan ke tas kan gitu. Iya. Jadi memang kayaknya takdir saya harus di sini. Oh. Jadi saya S1 di sini, jadi kemudian ada peluang ngajar di sini ya saya harus bisa membesarkan prodi itu aja. Oke. Nah sekarang berarti artinya Pak Dapi sebagai alumni di sini ya tadi ya harus kalau bukan kita siapa yang mau membesarkan alma mater kita gitu kan. Oke. Karena tadi ya Pak Dapi mengalami perjalanan sebagai mahasiswa di sini seperti apa. Nah sekarang udah berapa tahun nih sebagai tenaga pengajar di sini? 2009
2009 sampai 2021 hampir berapa tahun? 11 tahun. 12 tahunan. 12 tahun. Oke, udah 12 tahun. Jadi artinya ya Pak Dapi tahu gitu kan perkembangan gitu ya, perkembangan di Penjas Unma ini bagaimana dari sisi SDM mungkin ya, sarana prasarana. Nah, nih yang apa namanya? Pandangan Pak Dapi nih terkait dengan lulusan nih. Ya. Contoh tadi kan ini udah bisa dikatakan salah satu lulusan dari Penjas Unma Pak Dapi yang bisa kembali ke sini sebagai tenaga pengajar. Nah di luar sana yang Pak Dapi lihat, apalagi nih kemarin kalau nggak salah tahun 2019 dan terakhir 2021 nih bulan kemarin kalau nggak salah saya dengar gitu kan ada pengangkatan ASN. Betul. Untuk di formasi sebagai tenaga pengajar baru ya. Dan bulan-bulan kemarin ada informasi terkait pengumuman kelulusan. Betul. Apa yang disebut dengan P3K gitu. Ya, P3K. Nah, itu apakah banyak enggak nih alumni Penjas khususnya yang diterima sebagai ASN dan atau P3K? Oke. Ini menarik sebetulnya kalau dia tadi sebenarnya satu rangkaian yang tidak terputus. Jadi sebetulnya dimanapun kuliah, mau di daerah ataupun di kota besar, kalau sudah kaitannya dengan milik dan takdir itu susah. Artinya satu, lulusan Unma itu jangan pernah minder, itu aja. Dimanapun, karena nasib sekarang ternyata P3K lulusan Unma sangat luar biasa. Baru saja saya tadi ke atas ke fakultas main, ketemu salah satu alumni. Iya. Saya tanya ngobrol, mau legalisir ya? Iya. Lolos ya P3K? Iya. Saya bilang ada nggak 200 orang? Kayaknya lebih Pak. Oh, luar biasa. Itu 200 orang. 200 orang untuk satu kabupaten atau di wilayah? Satu kabupaten saja. Satu kabupaten. Iya. Wah, luar biasa. Apa? Ternyata lulusan Unma hampir banyak yang terserap. Saya berani jamin lebih dari 70% kan. Iya. Lulusan Unma semua. Apalagi kalau di SD, SMP itu kayaknya hampir banyak lulusan Unma sepertinya gitu. Jadi walaupun saya belum punya data pastikan. Pastinya ya. Nah, tapi kalau lihat kemarin yang ngantri yang legalisir, saya yakin banyak. Karena persyaratan untuk pemberkasan mungkin harus ada. Nanti harus diundang ya. Oke. Diundang. Ya itu oke Pak Rajib, itu sebagai bahan masukan nih. Betul. Kita harus mengundang gitu kan, alumni yang lolos ASN ya atau P3K untuk hadir di sini ya, kita cari informasinya gitu kan. Nah, berikutnya nih, selanjutnya nih, apa selain mengajar kesibukan lain Pak Dapi? Kalau dengar orang dosen yang lain kan ada yang sibuk sebagai pengurus Pencap gitu kan, atau misalkan bisnismen gitu ya, atau ada yang sebagai wasit, pelatih dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Dapi sendiri kesibukannya apa nih? Biar orang lain tahu nih gitu kan. Kesibukan siapa ya sebetulnya? Nggak sibuk-sibuk amat sebetulnya, hanya saja tadi kalau mau masuk Pencap nggak ada yang akomodir kan, mau bisnis gagal terus, jadi apa yang saya punya pikir apa nih yang bisa saya kembangkan gitu ya. Ternyata ada beberapa dosen yang ngasih masukan, sebelah kembangkan jurnal. Apa itu jurnal? Di sini ini perlu ada informasi terkait dengan jurnal. Saya pribadi nih, apa jurnal? Yang saya tahu jurnal olahraga itu kan sebuah bacaan-bacaan terkait olahraga, atau misalkan jurnal bisnis, itu kan terkait dengan bisnis. Nah, ini jurnal apa yang sekarang pada geluti atau? Ya sebenarnya jurnal ini kalau di bidang-bidang yang lain sudah booming kalau dia. Cuman kalau di Penjas ini seolahnya karena mindsetnya orang Penjas dan olahraga itu adalah di lapangan, sehingga hal-hal yang seperti ini sebetulnya yang wajib dikuasai, kemudian wajib diikuti oleh setiap dosen, tapi dilalaikan menurut saya gitu. Jadi itu salah satu buktinya adalah kalau kita cek tuh di Google Scholar dosen Penjas itu rendah sekali penelitiannya gitu. Makanya saya ingin mencoba sebetulnya memiliki gagasan ketika jurnal ini bagus, bukan jurnal bagus ya. Jadi dengan mengolah jurnal saya ingin mengadakan workshop terkait jurnal sehingga teman-teman itu bisa gampang publish di di jurnal-jurnal yang lain, walaupun sampai saat ini sebetulnya persyaratan untuk publish itu ya tergantung
tergantung apa namanya, tergantung artikel yang kita kaji sebetulnya kan gampang sekali sebetulnya. Cuman masalahnya kadang masih banyak termasuk kita, termasuk dosen yang belum paham bagaimana cara mensubmit, bagaimana cara setelah submit itu harus ngapain. Nah ini juga salah satu kendala sebetulnya. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah adalah jurnal prodi yang terakreditasi. Karena kita punya satu jurnal yang terakreditasi itu Sinta 6 ya, karena memang prosesnya yang ajaib sebetulnya. Jadi 2 bulan ditugaskan harus punya jurnal prodi yang terakreditasi ya udah lumayan lah, walaupun itu grade yang paling rendah gitu. Nah kemudian juga, jadi prodi itu ada 2 jurnal, yang pertama jurnal yang terakreditasi tadi, yang kedua jurnal yang sedang saya garap juga, dan ini khusus jurnal, artinya ini jurnal internasional. Jadi ingin ingin memperkenalkan, mempromosikan prodi PNS Unma itu go internasional. Oke. Jadi alhamdulillah di volume 1 itu hampir kita 3 negara, Turki, Nigeria, Indonesia. Di volume yang baru publish ini itu hampir semua 90% itu autoran luar negeri. Indonesia cuma saya terima 1 gitu. Nah, jadi bahwa saya ingin mengenalkan bahwa di Majalengka itu ada program studi pendidikan jasmani sosial. Oke, jadi intinya jurnal di sini ya, artinya jurnal itu untuk mewadahi atau mempublikasikan artikel-artikel gitu kan, karya-karya ilmiah. Nah, yang boleh masuk di sini apakah karya ilmiah misalkan? Nah, yang saya tahu ya berdasarkan informasi bahwa publish di jurnal itu kan sebagai salah satu syarat untuk karir dosen lah, atau misalkan mungkin juga gitu kan untuk para guru ASN untuk kenaikan tingkat. Itu kan syaratnya itu harus mempublikasikan karya ilmiahnya gitu kan di jurnal. Nah itu bisa masuk nggak nih? Bisa. Kalau misalkan tadi ada guru-guru di ASN untuk syarat kenaikan tingkatnya itu harus mempublikasikan. Berarti bisa ya? Bisa, sangat bisa. Oke, jadi silakan bagi guru-guru, rekan-rekan guru yang mau melakukan kenaikan tingkat ya, salah satu syarat untuk kita publikasi kita siap mewadahi, kita siap memfasilitasinya lah. Oke ya, tinggal kontak aja nanti nih, ada pakar jurnalnya di tapi meja yang jurnal yang sudah terakreditasi sekarang bukan sama saya nih, saya ke pendidikan ya. Oke, berarti itu nanti ya intinya tinggal datang aja lah ke sini, ke Prodi Penjas Universitas Majalengka. Nah di sini nih nanti alamatnya ada ya, kayak alamat sekretariat jurnal untuk mempublikasikan karya ilmiah Bapak dan Ibu semuanya. Oke Pak Dapi, yang lain-lainnya mungkin. Nah sekarang sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen pengampu apa nih untuk masing-masing semester? Kan mungkin kan di perguruan tinggi ada semester ganjil, ada semester genap. Kalau semester ganjil mengampu dosen mata kuliah apa? Semester ganjil saya mengampu mata kuliah bola basket untuk praktik, untuk teorinya kurikulum pembelajaran. Oke, jadi artinya kalau yang namanya bola basket ya itu udah dalam hatinya gitu kan. Dan di sini kayaknya gitu. Udah menjiwai gitu ya. Kalau semester genapnya? Genapnya saya mata kuliah pilihan, tenis lantai, dan pembelajaran didaktik, metode pembelajaran bola besar. Oke, jadi artinya itu ya sebagai gambaran bahwa ya tadi kalau yang saya tahu gitu kan, prestasi Pak Dapi kalau dalam tenis lapangan pun ya ini bisa dikatakan jagonya lah. Baru belajar. Baru belajar tapi sudah bisa juara gitu kan antar dosen. Nanti tutorialnya ya ada ya? Nah, nanti kita Penjas Unma Channel, jika berkenan saya minta bantuan Pak Dapi untuk membuat tutorial baik itu teknik dasar bola basket ataupun tenis lapangan. Tenis lapangan atau tenis lantai sih sebetulnya ini? Tenis lapangan, Pak. Tenis lapangan. Oke. Takut saya salah gitu kan. Nah, tenis lapangan. Ya. Oke. Mungkin itu ya yang informasi terkait profil Pak Dapi dari perjalanan karirnya ya, dari mulai hijrah dari Puralaksana Lampung ke Majalengka Jawa Barat, artinya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, dan alhamdulillah gitu kan karir. Oh satu lagi nih lupa nih, jenjang pendidikan nih sekarang nih, apakah masih magister atau
sudah beres tadi katanya, dengar nih ya, dengar padahal ini lagi lanjut studi S3-nya. Nah, sudah sampai mana nih? Aduh, saya kalau ditanya penyelesaian studi sebenarnya S2 udah beres ya, umum lah kayak orang gitu. Oke. Maksudnya, dosen kan harus S2 Pak ya. Iya. Kalau tahun 2009 ke bawah masih boleh, S1 masih boleh ngajar. Ngajar S1. Regulasi 2010 kan nggak boleh. Iya. Jadi ikut-ikutan Pak, latah aja. Orang yang S2 ikut S2. Oke. Kemudian kesini-sini orang latah S3 ikut lagi S3. Cuman ya itu Pak. Jadi kalau ditanya penyelesaian studi saya agak emosi juga gitu Pak. Karena memang nggak beres-beres gitu. Jadi intinya sekarang lagi proses. Gitu. Oke, ya mudah-mudahan apa namanya, jangan ditanya semester ya. Nah, yang semester lah malu Jangan ditanya semester, sudah semester berapa nih S3-nya. Janganlah. Malu lah saya malu. Oke. Jadi intinya ya mudah-mudahan studinya cepat beres ya. Sehingga ya kalau misalkan udah beres tadi S3-nya tenang gitu kan, tinggal berpikir karir. Oke. Sebelum berakhir nih, Ya. closing statement dulu lah, siap. supaya apa namanya ya, terkhusus untuk Pak Dapi dan mungkin para penonton di sini, mungkin nanti banyak mahasiswa kita nih, mahasiswa Penjas Unma, untuk memberikan motivasi kepada mereka. Bagaimana? Oke, untuk semuanya, khususnya mahasiswa Prodi Penjas, intinya jangan pernah malu, jangan pernah minder, jangan pernah merasa terbelakang. Buktikan dimanapun bahwa Anda lulusan Unma itu mampu bersaing. Unma, tempat Anda kuliah, berarti itu adalah salah satu kunci untuk menggapai kesuksesan Anda. Oke saja, terima kasih Pak Wadi. Jangan lupa jangan lupa like and subscribe ya. Penjas Unma channel. Oke, ya terima kasih Terima Pak kasih. Dapi ya, sukses selalu Siap, terima kasih. untuk karirnya dan studinya. Siap, gitu kan. terima kasih. Oke, Penjas Unma channel, di hari ini kita telah mengorek berbagai informasi dari kepribadian atau profil Pak Dapi Sopyan MPD yang hijrah dari Lampung ke Majalengka, dan alhamdulillah sekarang karirnya ya sudah bisa dikatakan ya sukses gitu kan. Nah, tadi jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk terus mencoba. Oke, jangan lupa like and subscribe Penjas Unma channel. Penjas Unma channel. Oke.